Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julianur Soleman. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Tadulako, tepatnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, untuk di video kali ini, saya akan mempraktekkan salah satu model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran yang saya angkat di sini yakni model pembelajaran Discovery Learning. Nah, jadi teman-teman, model pembelajaran Discovery Learning itu merupakan sebuah model pengajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa dalam memahami struktur dan ide-ide kunci suatu disiplin ilmu. Nah, kebutuhan akan keterlibatan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar itu juga sangat diperlukan. Jadi langkah-langkah yang harus ditempuh guru dalam model pembelajaran Discovery Learning ini ada 6. Yang pertama yakni pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua ada pengidentifikasian masalah atau problem statement. Yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection. Yang keempat yakni pengolahan data atau data processing. Dan yang kelima ada yang namanya pembuktian atau verification. Dan yang keenam kesimpulan atau generalization. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama. Nah, di langkah yang pertama itu ada yang namanya pemberian rangsangan atau stimulation. Nah, pertama-tama pada tahap ini atau pada langkah ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi atau kesimpulan agar timbul keinginan siswa untuk menyelidiki masalah tersebut. Nah, jadi teman-teman, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Assalamualaikum anak-anak. Nah, jadi pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian materi mengenai pengingkaran hak-hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi tersebut, sekarang Ibu mau tanya. Kan sebelumnya dari kelas 1 SMP sampai sekarang kita SMA ini kita sering mengenal kata hak dan kewajiban. Nah, sebelum masuk itu Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa sih hak dan kewajiban itu? Yang tahu silahkan angkat tangan ya. Nah, jadi teman-teman, tadi itu merupakan contoh dari tahap pemberian rangsangan atau stimulation. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yakni pengidentifikasian masalah atau problem statement. Nah, di tahap problem statement ini, setelah kita melakukan tahap yang pertama, yakni stimulasi, maka langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin kasus-kasus yang timbul yang relevan dengan bahan pengajaran. Nah, ini merupakan teknik yang berguna dalam membantu pemahaman siswa agar terbiasa untuk menentukan masalah. Baik teman-teman, untuk praktek dalam proses pengidentifikasian masalah atau problem statement akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kan kalian telah memahami apa sih pengertian hak dan apa sih pengertian kewajiban. Nah, langkah selanjutnya Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti di setiap kelompok itu akan membahas masing-masing masalah dan nanti kalian akan mengidentifikasi masalahnya tersebut ya. Masalahnya pun itu, masalah yang akan kalian identifikasi itu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Silakan nanti ketua kelas untuk memberikan daftar nama-nama teman kelasnya ke Ibu. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya ya.
Dan Ibu harapkan masing-masing anggota kelompok agar tetap aktif ya dalam mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi semuanya harus aktif karena di sini Ibu akan melakukan penilaian terhadap individunya ya. Tetap kalian berkelompok tapi penilaiannya tetap individu. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan contoh kecil dari pengidentifikasian masalah atau problem statement. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yakni pengumpulan data atau data collection. Langsung saja, dalam tahap ketiga yakni pengumpulan data atau data collection ini, nah di tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang relevan seperti dengan wawancara dari narasumber, kemudian melakukan uji coba sendiri, mengamati objek atau observasi, dan bahkan bisa melalui dengan membaca literatur. Dan langsung saja kita masuk ke prakteknya yang tahap ketiga. Anak-anak, selanjutnya untuk kelompok masing-masing ya. Sekarang dari masalah yang kalian angkat, dari pengidentifikasian masalah tersebut, kalian bisa lakukan pengolahan datanya ya. Nah, pengolahan datanya itu kalian bisa membaca literatur atau membaca buku, bisa kalian cari ya dari sumber-sumber buku yang relevan. Nah, nanti di situ dari masalah yang kalian angkat, kalian bisa mencari titik pembuktian dari masalah tersebut ya. Jadi silakan ketua-ketua kelompoknya untuk mengarahkan teman-temannya untuk mencari sumber yang relevan untuk membuktikan apakah masalah yang kalian angkat itu, hipotesis yang kalian buat itu benar atau tidak ya. Silakan untuk ketua kelas untuk mengkontrol teman-temannya. Baik ya, terima kasih. Nah, jadi teman-teman, itu salah satu contoh kecil dari proses pengolahan data. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, yakni pengolahan data atau data processing. Di data processing atau pengolahan data ini merupakan kegiatan mengolah data dari informasi yang sudah ada atau yang telah diperoleh siswa melalui observasi, melalui wawancara, atau melalui uji coba pengidentifikasian masalah tersebut. Kemudian masalahnya itu kita olah, kemudian akan kita klasifikasikan. Nah, jadi teman-teman, setelah kita melakukan pengolahan data atau data processing, kita akan masuk ke langkah yang kelima, yakni pembuktian atau verification. Nah, di tahap pembuktian atau verification ini, pada tahap ini siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan-temuan yang mereka dapatkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pempraktekan. Baik anak-anakku sekalian, nah setelah kalian melakukan proses pengumpulan data dan juga pengolahan data, sekarang kita masuk ke tahap kesimpulannya ya. Nah, dari data-data yang kalian muat tersebut, sekarang kita bisa melakukan proses pembuktian. Nah, jadi kelompok 1 sudah siap dengan proses pembuktian dari masalah yang kalian angkat? Baik, terima kasih. Nah, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan apa saja yang menjadi hipotesis kalian dan kemudian apa yang menjadi pembuktian kalian, pembuktian yang kuat terhadap hipotesis yang kalian angkat ya, masalah yang kalian buat. Silakan kelompok 1. Teman-teman, itu salah satu contoh kecil dari proses pembuktiannya. Jadi di sini saya memfokuskan kepada siswa. Jadi di sini yang keterlibatan aktif siswa di dalam proses belajar mengajar ini sangat-sangat diperlukan. Jadi di sini saya hanya sebagai pengarah, sebagai guru dan pengarah siswa saya untuk mereka memahami langkah apa yang selanjutnya mereka lakukan dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, baik, setelah kita masuk
ke langkah kelima, yakni pembuktian atau verification. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang terakhir, yakni penarikan kesimpulan atau generalization atau generalisasi. Nah, jadi sekarang kita masuk ke tahap yang keenam, yakni tahap penarikan kesimpulan atau generalisasi. Jadi tahap generalisasi ini adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, adapun untuk contoh pempraktekannya adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, setelah kalian telah melakukan proses pembuktian, sekarang kita masuk ke langkah yakni kesimpulan. Nah, dari pembuktian yang kalian lakukan, pembuktian terhadap masalah yang kalian angkat, sekarang kita akan masuk ke namanya proses kesimpulan. Jadi, Ibu harapkan kalian semua masing-masing kelompok dapat melakukan kesimpulan, dapat memberikan kesimpulan terhadap masalah-masalah yang telah kalian angkat tersebut. Baik, untuk kelompok 1, silakan untuk memberikan kesimpulannya terhadap masalah yang kalian angkat. Silakan kelompok 1, Ibu beri waktu. Baik, terima kasih kelompok 1 atas partisipasinya dalam proses pembelajaran ini. Jadi, Ibu harapkan semua bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran ya. Semuanya mampu memahami apa yang menjadi materi inti, apa yang menjadi topik kita pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup proses kita pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, langsung saja Ibu akhiri ya. Ibu rasa cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu sedikit contoh kecil dari proses kesimpulan. Jadi di sini saya hanya mengarahkan siswa saya untuk memberikan kesimpulan, untuk aktif mandiri memberikan kesimpulan terhadap masalah yang mereka angkat. Nah, jadi teman-teman, sekian dari video pempraktekan model pembelajaran Discover Learning by saya oleh saya. Jadi, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.